Udah sampai di pertengahan antara pos 2 dan pos 3, mungkin setengah ya. Setengah jalan ke pos 3. Udaranya enak banget, nggak ada panasnya karena agak mendung. Jadi adem gitu, tapi agak ngap juga sih karena ini ya udaranya jadi kayak apa ya, gerah gitu. Tapi enak. Terus sepi banget, jarang banget ketemunya di bawah tadi pas pos 1, pos 2 itu masih ketemu banyak. Di sini 2 ke 3 udah hampir boleh dibilang nggak ketemu orang. Mungkin besok kali ya pas pulang, karena ini kan hari Jumat, mungkin besok pas pulang lebih banyak ketemu orang. Ini kursi nyaman nih, kursi PW namanya, buat duduk pas banget tingginya. Masih di jalur 2 ke 3, ada bonusan dikit lumayan buat istirahat, ngambil nafas. Ada suara-suara apa tuh, burung. Enak banget ya denger suara-suara itu, jadi ganti situasi suasana di kota ya. Suara-suara burungnya, suara tongkeretnya, kayak denger musik itu loh yang buat apa, penenang gitu ya. Jadi sekalian kita juga olahraga. Jalannya kita juga pelan banget sih, nggak narget juga, nggak buru-buru. Lumayan lah buat olahraga karena bagus ya, kita nggak ngepus, nggak maksa. Kalau capek istirahat, jalannya juga pelan, jadi kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Berantem bertiga. Kita sampai di pos 3. Ada berapa kelompok nih di sini, lumayan ada sekitar 5 kelompok yang di sini. Masih tetap nggak terlalu ramai sih ya dibanding yang biasanya. Enak juga di sini. Pos 3 tuh banyak pohon-pohon yang tumbang, jadi buat duduk tuh enak. Jadi nggak harus duduk di posnya, karena posnya juga udah penuh sama barang-barang yang lain. Kita juga jadi milihnya di pohon-pohon tumbang aja. Kayak gini suasananya bagus banget ya, masih agak terbuka, banyak pohon, adem juga, jadi masih pas lah. Kita baru sampai di pos 4. Boleh dibilang pos 3 ke 4 itu lumayan challenging ya, challenging. Karena nanjak terus, kalau boleh dibilang 10 tanjakan panjang banget ya. Nah, jadi memberikan kita tantangan tersendiri. Tapi begitu kita sampai di pos 4, maka ke pos 5 atau boleh dibilang ke Surya Kencana tuh udah nggak susah lagi deh, paling 30 menit juga udah sampai. Jadi di sini titik dimana kita seneng gitu, bahagia gitu kalau udah sampai sini, karena kedepannya udah nggak susah. Terus-terusan nonstop, nggak ada gua. Loading dulu. Oke.
kita sampai di alun-alun timur. Cuacanya bagus sih, nggak panas banget, terus adem ya, pas banget nih. Padahal ini jam 1 kurang 15, jadi oke banget buat kita. Ini batu favorit saya nih buat duduk dari dulu. Pas banget nih buat duduk kursi di Surya Kencana. Udah sampai duduknya pas banget. Nah, seneng banget. Terus banyak edelweisnya juga banyak yang berbunga. Nanti kita akan lihat ada bunga-bunga yang lain. Ternyata sekarang bukan cuma edelweiss aja di sini. Ya, selamat sore, menjelang sore ya. Jam berapa sekarang? Jam 2:30. Tadi kami sampai di sini jam 1:04. Pendaki tidak begitu banyak, jadi sangat-sangat hening ya. Tidak terlalu banyak teriakan-teriakan. Gunung Gede kelihatan cerah. Gemuruh juga kelihatan cerah. Semoga malam ini tetap cerah ya, berbintang. Jam 7:30 malam kita udah semuanya. Tadi makan malamnya pakai appetizernya sup tom yum, terus kita makan nasi pakai kari ayam, udah lengkap. Terus udah minum anget juga. Udah bingung nggak tahu mau ngapain lagi, apalagi di luar gelap banget. Kayaknya mendungnya tebel, terus suara guruhnya nggak berhenti, jadi kita siap-siap buat hujan kali ya, karena juga di luar juga dingin banget, anginnya juga gede. Ya udah, jadi jam 7:30 ini kita udahlah tidur aja deh gitu.
kita akan balik lewat jalur Cibodas jam 10 kurang 18 nih. Targetnya 45 menit sampai atas, terus langsung kita turun. Udaranya cerah banget dari pagi, bagus banget. Langitnya biru, anginnya juga nggak gede, jadi cuacanya memang cocok nih buat jalan pulang. Oke. Udah sampai di puncak, 40 menitan lah. Beda banget sih emang kalau pakai beban ya, tapi cuacanya bagus, langitnya biru, awannya banyak sih tapi cerah banget, angin juga nggak ada, jadi Pangrango juga kelihatan jelas sekali, bener-bener bagus kalau yang mau foto-foto. Terus yang naik juga nggak banyak ya, jadi kita nyaman banget, bisa jaga jarak, aman lah buat mendaki. Kalau emang naik gunung kayak gini nih enak banget nih kondisinya saat ini ya. Oke. Pakai ini sih. Di pertigaan ke sana ke Kandang Badak, sana ke Pangrango, di sana kalau mau ke puncak ke Gunung Gede ya lumayan sekitar sejaman lah dari atas, santai gitu ya. Cuaca masih oke, masih bagus, udah agak lapar nih. Belum. Jam 12. Belum. Kandang Badak, Kandang Badak di bawah ini baru pertigaannya aja. Kalau mau ke Pangrango tuh ke sana jalannya. Pangrango. Nah, kalau yang sana jalannya emang gede juga, tapi jalan lama, jadi jangan ke sana. Oke, kenapa saya suka banget turun lewat Cibodas itu karena memang sepanjang jalan banyak yang kita bisa lihat dan kita bisa nikmati. Salah satunya adalah air terjun yang menjadi objek wisata yang bagus banget buat kamu lihat, dan kita juga bisa menikmatinya karena sambil turun. Kalau sambil naik mungkin udah ngap gitu ya, nggak kepikiran, tapi kalau turun tuh enak banget sambil ngeliat nih. Banyak juga nanti kita akan lihat juga, kita akan bahas tempat-tempat yang bagus untuk kita sebagai objek wisata yang bisa kita nikmati sepanjang perjalanan turun. Kandang Batu buat yang alternatif camping kalau di Kandang Badak penuh, atau yang mungkin sampai sini udah pada capek, bisa bikin tenda di sini karena ke atasnya juga udah nggak jauh juga. Sekarang udah agak luas ya, jadi bisa banyak tenda di sini dan airnya juga bagus, jadi lebih nyaman sebenarnya kalau menurut saya ya dibanding Kandang Badak yang airnya kurang bagus gitu. Di sini airnya mengalir, dekat ke air panas, tempatnya juga adem. Jadi sepanjang jalan dari Kandang Batu ke air panas, kita di sebelah kanan kita ada sungai kecil, airnya bening banget. Di sini juga udah panas, jadi kalau kamu nggak mau di sana rame, di sini juga udah asik banget buat mandi-mandi. Jadi emang tadi tempat Kandang Batu tuh enak, jadi airnya banyak, bersih, mau mandi juga sebenarnya oke. Terus pokoknya sepanjang jalan dari Kandang Batu tadi sampai air panas, kita akan mendengar suara aliran air. Kita udah sampai di air panas. Kedengeran nggak suara air panasnya? Kan bagus kan? Ini orang-orang kalau baru turun gunung atau naik gunung enak ngerendam kaki di sini supaya hilang tuh semua capeknya. Tapi kalau nggak, paling kita ngelewatin aja. Kita lihat uapnya ya naik ya dari air panasnya, buat nyantai-nyantai. Orang-orang juga banyak naik ke sini, nggak cuma mau naik gunung, keluarga pada cuma mau menikmati air panas ini. Habis itu mereka turun lagi.
buat kita yang pendaki gunung mungkin enak buat ngelemesin kaki yang pegel ya karena dingin. Ya, oke, ini lintasan pertamanya ya, kelihatan kabutnya. Selesai sampai di ujung. Buat yang pakai trekking pole bisa mengimbangi antara pegangan tangan kiri sama tangan kanannya bisa ditambah kuat dengan trekking pole-nya sehingga lebih stabil. Tapi kalau yang nggak pakai trekking pole hati-hati aja karena memang cukup licin. Oke, setelah ngelewatin air panas, kita sampai ke daerah yang namanya Pondok Pemandangan. Sekitar tahun 80-90-an lah, masih ada pondoknya, bertingkat, bagus, emang bener bagus untuk lihat pemandangan. Kita dengar juga ya suara-suara apa tuh, tongkeret ya, bagus, enak banget ya di sini, adem. Tapi sekarang udah jadi toilet doang dan sisa bekas-bekas betorannya masih ada. Kalau mau duduk-duduk juga bisa, ada kayak betonan buat duduk-duduk sama batang pohon gitu. Bagus buat tempat istirahat. Kita udah sampai di Panyancangan, jadi pertigaan yang ke atas itu mau naik ke Gunung Gede atau yang mau ke air terjun Ciberem. Nah, air terjun Ciberem itu banyak didatangi sama keluarga-keluarga yang ingin trekking ringan bersama keluarganya, juga yang mau trail running yang ringan-ringan aja dengan pemandangan air terjun. Itu banyak yang pergi ke sana. Mungkin air terjunnya kalau nggak salah dari 3 lumayan besar, jadi puas kalau ngeliat air terjun di sana. Sebentar lagi kita akan jalan turun ke bawah karena ini udah mulai masuk ke jalur umum ya, jalur pariwisata umum. Jadi nggak cuma pendaki gunung yang lewat, tapi juga orang-orang yang trekking ringan bersama keluarga juga banyak lewatin jalur ini berikutnya. Kita lagi ngelewatin jalur beton yang disusun, yang dibangun oleh Taman Nasional. Dulu itu kalau kita nggak lewatin jalur ini, kita harus ngelewatin rawa-rawa. Jadi dengan adanya jembatan beton ini lumayan enak sih ya. Jadi enak kering gitu. Dan juga buat orang-orang yang umum mau rekreasi sini juga lebih lebih nyaman lah ngelewatin jalur ini. Setelah 10 menitan kita jalan di jembatan beton. Terus kita setelah itu kita ngelewatin jalan setapak batu. Nah, setelah di jalan setapak batu itu di sebelah kanan kita ngalir kayak sungai kecil, airnya deras dan bening banget. Jadi enak lah ngedengerin suara sungai kecilnya mengalir. Nggak lama setelah itu sekitar 5 menit kita sampai di Telaga Biru. Warna birunya itu karena di danaunya itu danau atau telaga ya, kita bilangnya ya telaga ya. Itu ada alga-alga biru, tapi kadang-kadang dia berubah menjadi hijau tergantung dari kadar alganya itu. Dengan sampainya kita di gerbang ini berarti berakhir juga couple trip kita kali ini bersama teman-teman. Perjalanan kita kali ini berempat. Semoga bisa memberikan informasi yang tepat buat teman-teman yang mau naik Gunung Gede.